Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum jaringan mata kuliah Botanik Umum. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fasya Julandari, NIM 2403027, dosen pengampu Cisarniati MPD IH. Program studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Ada suatu struktur yang setingkat lebih kompleks dari sel. Struktur ini adalah jaringan. Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai asal, fungsi, serta struktur yang sama. Pada beberapa literatur juga disebutkan bahwa jaringan memiliki asal muasal yang sama. Secara garis besar, pada tumbuhan hanya ada dua macam jaringan, yaitu jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem bersifat selalu membelah diri sehingga memiliki fungsi menambah panjangnya akar dan batang karena selalu berada di bagian ujung. Pertumbuhan yang diawali dengan jaringan yang diletakkan di bagian ujung yaitu dikenal sebagai jaringan primer. Semua sel yang menyusun bagian tumbuhan dewasa berasal dari kegiatan sel-sel meristem. Pada proses pencapaian menuju pendewasaan sel tidak hanya bertambah volumenya, tapi juga strukturnya lebih termodifikasi untuk memenuhi fungsi fisiologis tertentu. Pada tumbuhan dewasa, modifikasi untuk memenuhi fungsi khusus tersebut dinamakan diferensiasi yang merupakan tahap pematangan sel. Berikutnya yaitu tujuan praktikum. Yang pertama, menjelaskan perbedaan jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam jaringan meristem. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. Keempat, menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. Kelima, memperjelas lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut pada tumbuhan. Baiklah, di sini ada metode praktikum. Yang pertama ada alat yang digunakan. Yang pertama yaitu mikroskop, yang kedua kaca preparat dan gelas penutup, ketiga gelas ukur, keempat pipet tetes dan spatula, kelima slide dan tisu, keenam alat tulis. Selain alat, adapun bahan-bahan yang digunakan pada praktikum jaringan ini. Yang pertama daun sirsak, yang kedua daun tebu, ketiga lidah buaya, keempat batang sirih, kelima eceng gondok, keenam kulit pisang. Adapun cara kerja, yang pertama, sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Kedua, bersihkan kaca benda dan tetesi air di atasnya. Ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua kelompok, berikanlah kode pada setiap kaca benda. Keempat, buatlah kerokan bagian dalam kulit buah pisang dengan menggunakan jarum preparat, letakkanlah hasil korekan pada tetesan air di gelas benda, kemudian tutup dengan gelas penutup. Amatilah preparat dengan mikroskop, perhatikanlah bentuk sel yang tampak setelah susunan selnya, apakah yang tampak di dalam isi selnya. Teteslah preparat dengan hati-hati, catat perubahan warna yang tampak pada benda yang berada di dalam sel, gambarlah beberapa sel beserta isinya dan tentukan zat yang terkandung di dalam sel. Tuliskan fungsi jaringan parenkim yang sedang saudara amati. Cara kerja kelima, kembalikanlah mikroskop pada tempatnya setelah mematikan sumber daya, membersihkan meja benda sisa-sisa air dengan menggunakan lap flanel, membersihkan lensa okuler dari sisa-sisa lemak yang menempel dengan menggunakan kertas lensa, mengembalikan tuas diafragma pada posisi min dan kondensor pada posisi terjatuh dari meja benda, mengunci skru pemutaran lensa okuler. Gambar ini merupakan hasil laporan sementara yang kami dapat selama praktikum kemarin. Hasil praktikum jaringan daun sirsak. Daun sirsak memiliki jaringan daun menyirik, permukaan daun mengkilap dan warna hijau muda sampai hijau tua. Daun sirsak juga mengandung banyak senyawa kimia, diantaranya flavonoid, tanin, dan acetogenin. Yang kedua ada jaringan daun tebu.
Daun tebu memiliki stomata di kedua permukaannya, yaitu permukaan atas dan permukaan bawah, sehingga daun tersebut disebut amfistomatik. Tipe stoma yang terdapat pada genus Sekharum ini memiliki tipe Gramineae, dan terdapat dua sel tetangga memiliki peran penting dalam mengubah osmotik yang menyebabkan pergerakan pada sel penutup. Stomata pada beberapa tanaman tebu ini didapatkan pada permukaan atas dan bawah dan disebut sebagai amfisiomatik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rosanti 2013, yaitu daun tanaman tebu memiliki stomata yang tersebar di kedua permukaannya. Rosanti 2013. Yang ketiga yaitu jaringan lidah buaya. Jaringan lidah buaya atau aloe vera terdiri dari beberapa komponen yang memiliki fungsi spesifik. Yang pertama, epidermis, lapisan luar yang melindungi daun dan mengandung stomata untuk pertukaran gas serta kutikulah untuk mengurangi penguapan. Terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, pengangkut, dan penyokong. Yang keempat, ada jaringan batang sirih. Batang sirih memiliki beberapa jaringan, diantaranya epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Batang sirih sendiri adalah batang yang merambat dan memiliki sifat lentur, sehingga jaringan kolenkim dan parenkimnya cukup berkembang, sedangkan salenkim mungkin tidak terlalu dominan seperti pada batang berkayu keras. Untuk jaringan yang kelima, ada jaringan eceng gondong. Eceng gondong memiliki jaringan epidermis, palenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan phloem. Jaringan tersebut menyusun batang, akar, dan daun eceng gondong. Yang terakhir yaitu jaringan kulit pisang. Pada preparat kulit pisang terdapat sel parenkim yang terbentuk segi 6 berwarna kuning kecoklatan, terdapat butir-butir pati dan tepung, menurut Waluyo 2010. Sedangkan jaringan daun pisang terdiri dari beberapa komponen yang memiliki fungsi spesifik. Epidermis, lapisan luar yang berfungsi sebagai pelindung dan mengandung stomata untuk pertukaran gas. Yang kedua, jaringan mosefil, ketiga jaringan spons, keempat jaringan pengangkut. Kesimpulan, di sini ada 5 kesimpulan. Pertama, jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih aktif membelah, bersifat embrional dan berfungsi untuk pertumbuhan primer maupun sekunder. Jaringan dewasa adalah hasil dari diferensiasi jaringan meristem, sudah tidak aktif membelah dan memiliki fungsi spesifik sesuai jenisnya, seperti jaringan epidermis, parenkim, xilem, dan phloem. Kedua, jaringan meristem dibagi menjadi 3 macam, ada meristem apikal, lateral, dan interkalar. Ketiga, macam-macam jaringan dewasa yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. 4. Jaringan muda terdiri sel-sel aktif membelah, berdinding tipis, dan berukuran kecil, berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Sedangkan jaringan dewasa terdiri dari sel-sel yang telah berdiferensiasi, tidak lagi membelah, berdinding tebal atau tipis sesuai fungsinya, dan berperan dalam berbagai fungsi seperti transpirasi, penyokong, dan pelindung tanaman. Kesimpulan yang kelima yaitu jaringan pada tumbuhan tersebar di berbagai bagian sesuai fungsi masing-masing. Misalnya jaringan meristem terdapat di ujung akar dan ujung batang, berfungsi untuk pertumbuhan. Jaringan epidermis terletak di permukaan luas organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar, berfungsi sebagai pelindung. Jaringan parenkim terdapat di hampir seluruh bagian tumbuhan. Jaringan penyokong banyak ditemukan di batang dan daun. Jaringan pengangkut, xilem, dan phloem terdapat pada akar, batang, dan daun. Di sini ada daftar pustaka dan ada 4 sumber yang saya dapatkan, yaitu dari Rosanti, Waluyo, Wikipedia, dan Google. Baiklah, telah selesai penjelasan saya tentang laporan praktikum jaringan. Saya akhiri. Wassalamualaikum